Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Kajian pekanan insyaallah yang kita akan bahas adalah masalah tauhid, yaitu kitab tauhid, kitab tauhid yang disusun dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abil Wahhab At-Tamimi An-Najdi At-Tamimi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Membahas tentang tauhid, dan pembahasan tentang tauhid tentunya merupakan ilmu yang paling mulia, karena sesuatu itu dibagi dua, imma al-wasail wa imma al-ghayah. Karena sesuatu itu tidak lepas dari dua perkara. Jadi ada dua perkara, wasail, ghayah. Ilmul wasail wa ilmul ghayah. Ilmu atau sesuatu yang sifatnya perantara, wasilah. Yang kedua, sesuatu yang sifatnya tujuan, ending dari sesuatu, nihayatu syai', yaitu akhir dari sesuatu. Ilmu yang berkaitan dengan tauhid adalah ilmu ghayah, ilmu yang berkaitan dengan tujuan dan akhir dari segala sesuatu. Karena inti dari segala sesuatu itu adalah Allah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, ikhlasul ubudiyati lillah. Karena ujung dari segala sesuatu itu adalah Allah, dalam arti pergerakan manusia, semua interaksi manusia ditujukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan tujuan dari segala sesuatu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan taat kepada Allah,
Demikian juga para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kalau kita ingin mengetahui kemuliaan tentang kemuliaan ilmu pengetahuan, maka jauh pandang mulia tergantung apa yang kita pelajari. Nah, yang dipelajari berkaitan dengan ilmu tauhid adalah Allah, yaitu ma'rifatullah. Di mana ilmu tauhid pada intinya adalah ilmu ma'rifat kepada Allah, yaitu ma'rifatullah fi rububiyatihi, ma'rifatullah fi uluhiyatihi, wa ma'rifatullah fi asma'ihi wa sifatihi. Karena ilmu tauhid ini yang pada intinya dan inti pembahasannya adalah ilmu mengenal Allah. Jadi ma'rifat kepada Allah. Yang ma'rifat kepada Allah ini dalam bahasan para ulama mencakup 3 perkara penting. Ma'rifatullah fi rububiyatihi, yaitu mengenal Allah, bahwa Allah sebagai Rabb, Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru, di mana Allah itu kita yakini zat yang mencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala lahul khalqu wal amru. Di mana ma'rifat yang pertama ini ma'rifat kepada rububiyah Allah. Ma'rifat kepada rububiyah Allah itu artinya kita meyakini bahwa Allah itu al-khaliq wa huwa al-mutafarridu bil khalqi. Kita meyakini bahwa Allah pencipta dan Allah esa dalam penciptaannya. Seperti Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati. Wahai manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ala lahul khalqu wal amru. Artinya di sini menunjukkan ala lahu, artinya sesungguhnya milik Allah, hanya Allah. Al khalqu penciptaan, wal amru perintah, yaitu Allah yang mengatakan kun fayakun. Silahkan ke depan ke sini, nggak apa-apa, biar yang di belakang nanti masuk lagi. Ya, artinya disitulah kita meyakini bahwa Allah sebagai penciptanya. Ini ma'rifatnya, ma'rifat. Kemudian al-mulku lillah, bahwa pemilikan hakikat kerajaan Allah. Jadi kita memiliki bumi,
Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil yadihil mulku wa hu milik Allah. Yang memiliki yang sempurna, kepemilikan yang sempurna, kepemilikan yang hakiki adalah Allah. Kemudian ia mengatur alam semesta, mengatur peredaran matahari, peredaran bumi, peredaran bulan, siang dan malam, dan mengatur semuanya. Bahkan tentunya itu mengeringnya rerumputan, mengeringnya pohon-pohon padi, dan semuanya yang mengatur Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu menunjukkan bahwa Allah yang memiliki. Maka ini makrifat yang pertama, bahwa kita mengenal Allah. Dan tentunya makrifat yang pertama sesungguhnya fitri, artinya semua manusia secara fitrah mengakui adanya pencipta, adanya pemilik, adanya pengatur alam semesta ini, yaitu Allah. Yang kedua, ma'rifatullah fi uluhiyatihi. Pembahasan tauhid ini bahwa kita mengenal Allah, bahwa Allah adalah al-ma'budul haq wa masiwahu huwal batil. Bahwa kita mengenal Allah, Allah itu zat satu-satunya yang berhak disembah. Allah al-ma'luh, al-ma'bud. Allah itu zat yang disembah, zat yang berhak disembah, dan yang selainnya batil. Dan ini inti dari tauhid yang kita akan bahas nanti ya. Ini adalah makrifat yang kedua. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini surah Muhammad ayat 9. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Syahidallahu an malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Bahwa Allah bersaksi, para malaikat bersaksi. Allah memproklamirkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Yang ketiga, bahasan tauhid ini adalah ma'rifatullah fi asma'ihi wa sifatihi. Bahwa pembahasan tauhid ini adalah mengenal Allah tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Artinya bagi setiap muslim wajib baginya untuk mengenal Allah. Mengenal Allah tentang apanya? Yaitu nama dan sifatnya. Karena kita diperintahkan untuk berdoa dengan menyebutkan nama-namanya yang dinamakan dengan al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang asmaul husna
itu dalam 4 ayat dalam Quran. Jadi kata-kata Asmaul Husna itu disebutkan dalam 4 ayat dalam Quran. Yang setiap mukmin kita bisa mengenal Allah. Nah, di antaranya disebutkan dalam surah Al-A'raf pada ayat 107. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah, maka berdoalah dengan menyebutkan namanya. Ya, seperti kita mengatakan ya hayyu urzuqni. Ya. Kemudian disebutkan dalam surah ke-13 yaitu Al-Isra ayat 100. Qulillaha falahu al-asmaul husna. Ayat ini menyebutkan kalau digambarkan nama Allah itu banyak. Maka dengan nama yang mana saja kita memanggil, berarti yang dipanggil satu adalah Allah. Allah lafzul jalalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan nama yang mana, maka berarti menyeru zat yang satu, karena nama-nama itu untuk Allah. Kalau kita mengatakan Allahumma, itu berasal dari kata ya Allah, maka sering dikatakan Allahumma. Ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Al-Basir. Maka itu menyeru Allah. Untuk apa? Berdoa nanti. Silakan doanya isinya apa. Boleh kita mengatakan ya Allah, atau diredaksikan dengan lain Allahumma. Sama dengan kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Al-Basir. Jadi sama, karena nama-nama itu untuk Allah. Maka dengan nama yang mana saja kita menyeru zat yang satu adalah Allah. Kemudian disebutkan dalam surah Toha, yaitu ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahu al-asmaul husna. Jadi Allah menyebutkan Allahu la ilaha illahu. Jadi di sini tauhid uluhiyah. Kemudian lahu al-asmaul husna, baginya nama-nama yang baik. Nah, di sini menunjukkan kalau kita berdoa jangan menyeru selain Allah. Jangan menyeru jin, jangan menyeru malaikat, jangan menyeru rasul, jangan menyeru orang soleh telah meninggal umpamanya disuruh diminta. Enggak. Karena Allah menyebutkan Allahu la ilaha illahu lahu al-asmaul husna, baginya nama-nama yang baik. Kemudian yang keempat disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Jadi kita diperintahkan untuk mengenal nama-nama Allah. Jadi ilmu tauhid ini ilmu mengenal nama-nama Allah. Ilmu memahami nama-nama Allah dan mengenal, memahami sifat-sifat Allah.
Allah punya sifat. Lihat dalam surah An-Nahl ayat 60. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masulusu walillahi al-masalul a'la wa huwal azizul hakim. Al-masalul a'la bimana as-sifatul ulah. Bagi Allah ada sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna. Kemudian surah Rum ayat 27 ya. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, kita pahami ini ya. Jadi dikatakan ilmu tauhid ini ilmu yang paling mulia. Dan mulianya satu ilmu tergantung sesuatu yang dipelajarinya. Jadi kalau antum ingin tahu ilmu mana yang paling mulia, tinjau dulu apa yang dipelajarinya. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah, yaitu mempelajari Allah, makrifat kepada Allah, yaitu makrifat Allah fi rububiyatihi, ma'rifatullah fi uluhiyatihi, ma'rifatullahi fi asma'ihi wa sifatihi. Dan memahami nama-nama dan sifat Allah disebutkan oleh Nabi SAW salah satu sebab kita akan masuk surga. Jadi kalau kalian paham tentang nama-nama Allah, paham tentang sifat-sifat Allah, dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah, itu dijamin masuk surga. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang penting. Kenapa? Salah satu pintu jalan ke surga. Salah satunya mengetahui nama-nama dan sifat Allah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Nama Allah itu banyak. Bahkan tidak ada yang tahu jumlah nama Allah gitu. Tapi di antara sekian nama Allah, keutamaan jannah, jannah. Nah, aqsaha ini memiliki tingkatan. Jadi bagaimana antum para bapak dikatakan aqsaha, yang dengan aqsaha itu masuk surga? Yang pertama, ta'allumuha, mempelajarinya. Artinya mempelajari itu ya kita belajar dalil-dalil yang menunjukkan nama Allah, baik dalam Quran atau dalam sunnah. Ya seperti umpamanya untuk mengenal nama-nama Allah dari mulai surah yang mana dalam sejumlah nama. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Sampai ujungnya apa? Al-Aliyyu Al-Azim. 5 nama Allah. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Aliyyu Al-Azim.
Tahapan yang pertama adalah ta'allumuha, yaitu kita belajar tentang nama-nama Allah sebagaimana kita akan pelajari. Yang kedua, ma'rifatu ma'aniha. Yang kedua, karena kalau tidak paham maknanya tidak akan terasa indah dan tidak akan ada sifat yang akan melekat dalam diri kita. Ya, makanya disebutkan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang akan takut kepada Allah hanya ulama. Artinya apa? Yang paham kepada maknanya. Contoh, sebut saja nama Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Cukup orang itu mengenal 3 nama Allah. Al-Alim, Allah Maha Tahu. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Maka tidak akan ada orang yang melakukan maksiat walaupun sedang sepi, karena ia tahu Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat. Ya, itu maknanya. Kan ada. Karena dia nama-nama Allah. Ya kalau tidak hafal mana mungkin antum bisa berdoa dengan menyebut nama Allah kan ya. Kalau enggak hafal, ya Hayyu yal Qayyum urzuqni, ya Ghafar ighfirli, ya Rahim irhamni, ya Sami, ya Basir dan seterusnya. Karena ketika kita kita harus tahu nama-nama Allah. Itu apa? Tahapan yang ketiga, yaitu ma'rifatu makna. Kemudian berikutnya adalah ad-du'a biha. Kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama Allah. Jadi kita menghafal, kemudian berdoa. Dianjurkan kita berdoa dengan nama Allah. Bahkan merupakan tawasul yang paling agung. Artinya bertawasul ketika berdoa dengan nama Allah. Bahkan disebutkan ada istilah Ismul A'zam, nama yang paling agung. Kalau menyebut nama Allah dengan Allahumma ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum. Al-amalu bimuqtadaha. Beramal dengan konsekuensi nama Allah. Gimana beramal dengan konsekuensi nama Allah? Nah, dengan ketika amalan-amalan ada khauf, tawakul. Jadi ada contohnya gini, kenapa orang bertawakal kepada Allah? Ya. Banyak sisi yang menyebabkan kita tawakal kepada Allah. Pertama, kita yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah. Kemudian Goniyun, Allah Maha Kaya. Bukan kepada Allah. Walillahi kekuatan Allah. Pada kemudian kenapa orang memiliki sifat roja, memiliki sifat rahmah? Allah memiliki sifat maghfirah, Allah memiliki sifat rahmah, Allah memiliki sifat pemaaf. Maka timbullah dalam diri kita amalan
termasuk amalan qalbi, amalan hati, yaitu roja kepada Allah. Kenapa ada amalan hati khauf, rasa takut? Karena antum tahu syadidul iqab, sadidul mihal, bahwa Allah itu keras siksaannya, dahsyat siksaannya, dahsyat nerakanya, dahsyat adabnya. Maka timbul dalam hati khauf. Makanya dalam ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Jadi orang yang takut dengan kebesaran Allah, dengan azab Allah, maka akan disediakan 2 surga. Kemudian kenapa orang bertaubat? Karena Allah memiliki sifat tawwab. Istighfar karena kita yakin Allah memiliki sifat apa? Maghfirah. Maka itu namanya kita beramal dengan konsekuensinya. Karena dengan keyakinan kepada Allah. Kemudian yang keduanya, sifat Allah. Sifat Allah tentunya semuanya terpuji. Manusia itu bersifat dengan sifat-sifat terpuji Allah. Sifat-sifat Allah yang terpuji. Contohnya apa? Adil, kasih sayang. Maka disebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bersikaplah kalian rahmat kepada penduduk bumi, maka zat yang di atas langit akan merahmati kalian. Siapa? Allah merahmati kita. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kemuliaan kita belajar ilmu tauhid. Bahwa mempelajari nama-nama Allah itu mengantarkan kalian ke surga. Tapi ma'rifatnya dengan 5 tingkatan tadi. Bukan sekedar menghafal ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Sami. Enggak. Harus dengan 5 tahapan yang tadi. Baru mengantarkan kita ke surga dengan 5 tahapan tadi. Jadi ma'rifat kepada Allah. Nah, ini tentang ilmu tauhid yang agung. Karena ilmu yang berkaitan dengan Allah, ma'rifatullah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita akan mempelajari satu kitab, adalah Kitabut Tauhid, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abil Wahab rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan wafat 1206 Hijriah. Wa imamun min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah termasuk ulama di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Dari sisi fikih, beliau dikenal dengan madhab Hambali, yaitu madhab Imam Ahmad. Karena memang di daerah itu tersebar lebih kuat madhab Imam Ahmad. Tetapi tentunya beliau tidak muqallid, dalam arti ya tidak berarti semua pendapatnya adalah pendapat Imam Ahmad. Karena seperti ulama yang lainnya, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, yang beliau berdua itu bermadhab Syafi'i, tapi terkadang beliau menyelisihi dari bagian pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sejumlah ulama sebelum beliau ada juga yang mengarang
kitab tauhid. Artinya ulama sebelumnya juga ada yang mengarang kitab tauhid. Dan bahasannya berkaitan dengan 3 poin tadi, yaitu tentang ma'rifatullah, ma'rifatu rububiyatihi, uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Di antara ulama yang sebelum beliau menyusun kitab yang berkaitan masalah pokok ini disebut dengan kitab tauhid, seperti Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Jadi Imam Ibnu Huzaimah menyusun kitab tauhid. Kemudian Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala. Jadi Imam Ibnu Mandah rahimahullahu taala beliau juga menyusun kitab namanya kitab tauhid. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala walaupun tidak memisahkan dengan satu nama kitab tauhid, tapi Imam Bukhari rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan kitab Bad'il Wahyi, ya, Bad'il Wahyi, dan mengakhiri kitabnya dengan kitab tauhid. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala bab yang pertama kitab Bad'il Wahyi. Kemudian setelah itu kitab Al-Ilmi. Setelah itu kitab Al-Iman. Kemudian setelah itu kitab ibadah, ya, setelahnya kitabul ibadah setelahnya. Dan diakhiri Imam Bukhari itu dengan kitab tauhid, yang seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa sumber Islam itu wahyu dan isi pokoknya tujuannya adalah tauhid. Jadi isi Quran itu adalah tauhid. Karena beliau menyebutkan permulaan kitabnya adalah kitab wahyu yang menunjukkan sumber hukum Islam adalah wahyu. Bukhari juga ingin mengatakan bahwa hadis bagian dari wahyu. Jadi ketika beliau mengatakan bab permulaan wahyu, yang dimaksud juga beliau ingin mengatakan bahwa hadis adalah bagian dari wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian beliau mengakhiri kitab Sahih Bukhari dengan kitab tauhid. Goyah tujuan agama ini adalah tauhid. Jadi ini adalah itu sangat pokok sekali. Nah. Jadi telah terdahulu ulama-ulama sebelumnya yang menyusun kitab tauhid. Itu siapa? Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Mandah, kemudian juga Imam Ibnu Hibban. Di sini memberikan juga jawaban, ulama terdahulu. Jadi beliau memiliki silsilah ilmu kepada ulama terdahulu yang memastikan bahwa apa yang beliau yang isinya menyebutkan bab, kemudian dalil Quran, dalil sunnah, itu tidak ada perbedaan dengan ulama sebelumnya. Seperti Imam Ibnu Huzaimah menyebutkan dalil aja, dalil yang menunjukkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Imam tauhid tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang dengan agama baru atau datang dengan pemikiran yang baru. Enggak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengambil ilmu dari literasi yang telah ditulis, yang telah dikatakan oleh ulama terdahulu. Tidak. Kita berbicara tentang agama, apa yang Allah tak sabdakan itu tentang din, itu adalah agama. Jadi ketika para ulama terdahulu mendahului beliau, menunjukkan beliau tidak melakukan hal yang baru, tapi mengambil dari ulama terdahulu sampai
caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Kemudian ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Mulai kitabnya dengan bismillah. Dimulai dengan basmalah. Mana beliau? Sama dari ulama-ulama Syarh Ar-Rahmanir-Rahim. Imam Bukhari ketika memulai bab yang pertama Kitabul Badil Wahyi, bahkan dalam sejumlah kitab selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengikuti ulama terdahulu. Jadi bukan hanya cara berdalil, bukan dengan cara argumentasi, bukan hanya isi dari kitab itu yang mengikuti jejak ulama terdahulu sampai ikuti ulama terdahulu. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhid. Ini menunjukkan apa? Abdul Wahhab rahimahullah mengikuti jejak ulama terdahulu salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Zaimah, kitab tauhid Imam Ibnu Mandah. Ya, buka aja Sahih Bukhari di bagian terakhir menyebutkan Kitabut Tauhid. Nah, itu menunjukkan apa yang disebutkan oleh beliau adalah telah didahului oleh ulama sebelumnya. Dan selanjutnya pelajaran yang sederhana untuk kita buka. Tauhid itu salah satu penamaan salah pokok dari ilmu tauhid, gitu ya. Ilmu akidah, ilmu tauhid, al-iman, ya, as-sunnah, wasyariah. Jadi para ulama menyebutkan ilmu ini dengan beberapa nama. Jadi ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, ilmu yang berkaitan dengan keyakinan, para ulama memberikan beberapa nama. Kita adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Dan yang pertama mempopulerkan dengan ilmu akidah salah satunya adalah Imam Tahawi, Aqidatut Tahawi. Kemudian Imam As-Sabuni. Jadi ilmu ini dikenal dengan ilmu akidah. Yang mempopulerkannya tadi Imam siapa? Tahawi, Aqidah atau Hawiyah. Kemudian siapa lagi? Imam As-Sabuni, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Yang paling banyak menamakan ilmu ini ilmu sunnah. Jadi yang paling banyak para ulama menamakan ilmu ini adalah ilmu sunnah. Seperti usulus sunnah. Usulus sunnah banyak. Imam Al-Mawarzi, Imam Ahmad, Imam Al-Lalakai, atau dengan nama seperti Imam Babarhari, seperti ya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, Syarhus Sunnah.
Kemudian ulama yang mengarang namanya Al-Iman adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Iman berarti ini pokok agama. Kemudian ada yang mengatakan masalah ini dinamakan syariah. Siapa? Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Ini ilmu tauhid. Tadi Imam Ibnu Mandah, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang di akhir zaman ataupun mutaakhirin. Ilmu ini atau dikenal dengan usul. Jadi ilmu ini dikenalnya seperti nama-nama tadi. Kemudian kita masuk kepada kitab ini sebagai awal dari pembelajaran kita. Ya. Bismillah. Nah, Bismillah yang pertama, Bismillah Ustadz Abu Qatadah ya. Bukan Bismillahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena saya akan membacakan kitab Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dari nas aslinya ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abil Wahab wa ma insa illa liya'bud. Qoulihi ta'ala ani'budullaha wajtanibut taghut. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Alla tusyriku billahi syai'an. Man arada ayyan dhura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimuhu falyaqra qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qoulihi wa anna hadza sirati mustaqima. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan nabi sallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku wa haqqul ibadi 'alallah ala yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'. Allah tubasyirun nas qala la tubasyirhum fayataqilu akhrajahu yakni fi sahihaini. Ini kitab mulai gitu ya. Kitab tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu mengingat bahwa mu'alif memulai kitabnya dengan basmalah. Wa basmalah duna tasmiyah. Ini juga catatan penting. Basmalah adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah adalah ucapan bismillah. Bismillah itu tasmiyah. Nama Allah. Bismillah. Bismillah ini merupakan ayat di antara ayat Al-Quran berdasarkan ijma. Artinya tidak ada perbedaan. Semua
Kaum muslimin ahli sunnah sepakat bismillah di antara ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya terjadi perbedaan para ulama apakah ia ayat dalam setiap surah atau hiya ayatun mustaqilah nuzilat li fasli baina suwar. Hanya ada perbedaan di antara para ulama apakah bismillah itu masuk tiap surah, apakah masuk bismillah atau enggak gitu. Umpamanya apakah masuk Fatihah, apakah masuk Al-Baqarah, apakah masuk Ali Imran, apakah masuk An-Nisa, apakah masuk Al-Maidah, apakah masuk Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah ya. Kemudian Yusuf ya. Kemudian Ibrahim, kemudian Al-Hijr. Itu 15 ya surah kan ya. Apakah masuk enggak? Atau ayat tapi oleh Allah Ta'ala khusus untuk memisahkan di antara surah-surah. Wal amru sahal, dan perkaranya mudah insyaallah. Karena sepakat bismillah ayat di antara ayat Quran. Basmalah ini memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Jadi basmalah itu memiliki kedudukan khusus dalam pembahasan ya, ilmu. Pertama, karena dalam ayat ini terdapat 3 nama Allah. Allah lafzul jalalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu 2 nama Allah. Dan ba di sini kan dalam bab bismillah. Kenapa bismillah? Ahlus sunnah mengatakan ba-nya lil isti'anah. Jadi ba di sini menunjukkan bahwa orang mukmin meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau dikatakan punya bismillah yaitu aktubu wa aqra'u, membaca dalam isi aku meminta pertolongan kepada Allah. Kita meminta itu maknanya kita isti'anah kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan muallif rahimahullahu taala menulis bismillah. Kata para ulama alasannya ada 4. Kenapa menulis kitabnya dengan bismillah? Yang pertama iktidaan bi kitabillah. Yang kedua iktidaan bi sunnati Rasulillah. Yang ketiga basmalah. Yang keempat adalah tayammunan, yakni tabarukan bil basmalah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah iktidaan bil ulama'i al mutaqaddimin. Jadi kenapa beliau memulai kitab ini dengan bismillah? Pertama, mengikuti jejak Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diawali maka beliau juga menulis kitabnya dimulai dengan bismillah. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi SAW ketika menulis surat ke pembesar-pembesar kerajaan, dan disebutkan dalam sejarah ada kurang 6 kerajaan yang dikirim surat oleh Nabi. Ada yang tahu? Raja Romawi, ya. Raja Parsi, Raja Gosan, Raja Habsi, Raja Mesir. Saya juga lupa yang keenamnya. Ada yang tahu? Satu lagi.
Ada yang ingat? Hah? Hah? Oman? Enggak, bukan Oman. Belum ada Oman dulu. Belum ada. Ya. Berisikan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila, ya. Dan yang masuk Islam cuma satu, yaitu Raja Najasyi, ya. Yang lainnya menolak semuanya. Tapi ada yang beradab, ada yang menolak tidak beradab. Yang menolak beradab adalah Raja Romawi, Heraklius. Raja Parsi menyobek-nyobek, ya, ketika membaca surat itu disobek. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma mazikhu kulla mumazak. Maka spontan ya doa Nabi SAW diijabah. Di malam itu juga si rajanya itu dibunuh sama keturunannya. Jadi kerajaannya tumbang dan mati. Nabi SAW dikabarkan oleh malaikat, ya, bahwa raja itu mati, bunuh sama siapa? Keluarganya sendiri. Nah, itu mujizat Nabi SAW. Dan tulisnya Bismillah. Kemudian contoh yang kedua, Nabi SAW itu beliau menulis perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun ke-6 Hijrah, itu kan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Pihak pertama Muhammad ibn Abdullah Rasulullah. Pihak kedua orang kufar Quraisy. Ya, ditulis Bismillah. Dan itu barokahnya Bismillah. Artinya Nabi SAW menulis dengan Bismillah. Yang ketiga, tabarukan tayamunan. Artinya kita bertabaruk dengan nama Allah. Tabaruk dengan kalimat Bismillah ini agar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dalam berkah yang diturunkan Allah. Bismillah, nulis tesis, nulis mulai dengan Bismillah. Ikuti kebiasaan ulama terdahulu. Jadi ulama terdahulu itu dengan Bismillah. Jadi kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala tidak sendirian. Qala kitabut tauhid, judulnya ada tambahan. Jadi judulnya ada tambahan di kitab yang lain atau di nusakh yang lain, yaitu alladzi huwa haqqullahi alal ibadi. Kitab tauhid. Jadi judulnya kitab tauhid ini, dan tidak ada muqaddimah. Tidak ada innal hamdalillah atau semisalnya. Bismillah, kitab tauhid. Sebagian nusakh itu cetakan atau manuskrip, ya, itu ditambah alladzi huwa haqqullahi alal ibad. Kalau tadi tauhid itu ada 3, pembahasan tauhid itu ada 3, yaitu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di awalnya ingin menjelaskan beberapa perkara penting tentang tauhid. Satu, bahwa tauhid yang beliau maksud dalam kitab ini adalah tauhid yang merupakan inti dari semua tauhid, adalah ifradullahi bil ibadah. Jadi tauhid yang menjadi bahasannya adalah tentang tauhid uluhiyah, ibadah kepada Allah gitu. Dalam arti tidak secara spesifik dalam kitab ini dibahas pembahasan asma wa sifat, tapi sangat sedikit.
dalam kitab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin juga mengatakan puncak dari tauhid dan inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Yang berarti inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum ma umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa annahu la ilaha illallah. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan inti dari tauhid adalah tauhid apa? Kita akan jelaskan nanti, walaupun sekarang dengar aja ayat-ayat itu ya. Jadi inti dari tauhid ada, karena tujuan para nabi diutus, para rasul diutus untuk mengajarkan manusia agar mentauhidkan Allah dalam apa? Dalam uluhiyah. Atau kita katakan tadi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat sebagai dalil tauhid uluhiyah. Maknanya apa? Nah, kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah iyyaka na'budu dihapit dengan 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat apa? Setelahnya. Karena itu dinamakan Fatihah itu Al-Fatihah itu 7 ayat yang berulang. Nah, dan di situ menguatkan bismillah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Walaupun membaca basmalah wajib ketika sholat, hanya ada perbedaan dijaharkan atau disirkan, tapi wajib dibaca menurut pendapat yang rajih. Nah, kita lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah, yaitu perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan perintah untuk mengikhlaskan isti'adah. Jadi perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan perintah untuk mengikhlaskan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata para ulama, Islam itu dibangun atau din itu dibangun atas 2, nisfuhul ibadah wa nisfuhu isti'anah. Setengahnya ibadah, setengahnya apa? Isti'anah. Nah, perhatikan di sini. Allah menyebutkan 3 ayat sebelumnya dan Allah menyebutkan 3 ayat setelahnya. 3 ayat sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu 3 ayat. 3 ayat ini adalah dalil yang utuh, yang kuat tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Di sini tauhid uluhiyah. Rabbul alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki Yaumiddin, rububiyah asma wa sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaan sederhana. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Kenapa hanya Allah yang berhak diminta dan untuk kita meminta pertolongan? Karena Allah itu tadi sebelumnya, Allahu huwa al-mutassifu bisifati rububiyah, al-mutassifu bisifati al-kamilah. Kenapa hanya berhak disembah? Dengan rububiyah. Siapa Allah itu? Yang mencipta, memiliki, mengatur.
Allah itu yang sempurna, yaitu apa? Sifat uluhiyah, sifat rahmah kamilah. Dalil. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bagian setelahnya itu seolah-olah mengatakan tariqatul ibadah Allah hanya dengan satu jalan, yaitu Islam. Jadi tidak ada cara untuk kita beribadah kepada Allah, tidak ada metode untuk kita beribadah kepada Allah kecuali dengan jalan Islam, yaitu apa? Siratal mustaqim. Dan tidak beribadah. Nah, itu dari kita tadi memahami apa? Bismillah ya. Kemudian kita masuk kepada kitab tauhid ini. Kemudian sebagai penutup di sore hari ini, kitab tauhid. Dan tauhid yang dimaksud oleh beliau adalah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Sebagai pelajaran pertama, dan saya tidak akan melupakan itu. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Para ulama mengatakan tauhid min kalimati wahhada biwahdaniyatillah. Tauhid adalah berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Ai bimakna ja'alta, jika seseorang kamu mengatakan sesuatu itu satu. Tauhid adalah keimanan wa istilahan ikhtalafal ulama bi ta'biriha. Para ulama kenapa terjadi beda? Satu, karena jelasnya makna tauhid. Jadi ngestuk kudu ditarifkeun deui gitu. Sebab udah jelas tauhid itu. Apa tauhid itu? Ya, kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua, karena memang tauhid itu luas cakupannya, yang memiliki 3 pokok bahasan tadi, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka para ulama berbeda-beda. Terkadang ada yang mendefinisikan lengkap, terkadang ada yang mendefinisikan satuan dari tauhid itu. Contohnya ulama yang mengatakan apa itu tauhid? Ikhlasul ubudiyati lillah. Kenapa? Ya sedang konsentrasi membahas tauhid uluhiyah. Ya. Maka di antara sekian definisi tauhid ada definisi yang disebutkan oleh Imam As-Safarini rahimahullahu taala dalam kitabnya Lawaimil Anwar. Jadi beliau menyebutkan dalam kitab Lawaimil Anwar tentang definisi tauhid. Apa kata beliau definisi tauhid? Ifradul ma'budi bil ibadati ma'a i'tiqadin wa hattahu dzatan wa sifatin wa af'alan. Ifradul ma'budi bil ibadah
ma'a i'tiqadin wa hatta hudatan wa sifatin wa af'alan. Jadi mencakup 3. Apa itu tauhid? Ifradul ma'budi bil ibadah, mengesahkan yang diibadahi dengan ibadah. Maksudnya apa? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Karena ma'budul haq wallah. Perbuatannya. Af'alan adalah tauhid rububiyah, karena perbuatan Allah itu al-khalqu, al-mudabbir, al-mul. Mengurus, Allah mencipta, Allah memberi dan semuanya. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mendefinisikan, ya, yang tidak jauh dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabarini rahimahullahu taala. Yaitu disebutkan ifradullahi bima yahtasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi kata beliau, apa itu tauhid? Ifradullah bima yahtasu bihi. Jadi mengesahkan Allah dengan sesuatu yang khusus baginya. Dalam apa? Rububiyahnya, uluhiyah dan asma dan sifatnya. Itu adalah makna tauhid yang mencakup 3 tauhid. Ada lagi ulama lain yang mengatakan apa itu tauhid? Al-Imam Thahawi rahimahullahu taala mengatakan, beliau mengatakan naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarika lahu wala syai'a misluhu wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuhu. Ini Imam Thahawi mendefinisikan tauhid. Apa itu tauhid? Ini di pakroh pertama, di alinea pertama. Beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah. Kami mengatakan dalam mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Innallaha wahidun la syarika lahu. Sesungguhnya Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Wala syai'a misluhu, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu, ya, artinya menjadi tandingan dan melemahkan Allah, karena Allah itu qawiyyun ajiz, maha gagah dan maha kuat. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah. Wala syai'u yu'jizuhu, tauhid apa? Rububiyah. Wala syai'a misluhu, tauhid asma dan sifat. Jadi ini para ulama terdahulu. Jadi kalau ditanya apa itu tauhid, boleh antum bilang ifradullahi bil ibadah. Yang dimaksud apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Kalau antum mengatakan apa itu tauhid, sekutu dan tidak ada yang menyamai Allah dan itu inti dari tauhid. Artinya inti dari tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Ya, sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Kita sisakan waktu 10 menit bertanya. Nanti ya, atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Tidak ada, cukup. Ya, kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oh, insyaallah. Bagus. Boleh, siapa aja. Ya.